Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Fatul Aziz, dan di sebelah saya ada Muhammad Johan Wahyudi, kakak saya sendiri. Sini sebagai narasumber. Beliau juga merupakan guru matematika yang sudah mengajar berapa tahun? Kalau sekarang dihitung dari tahun 2011, berarti sekitar 14 tahun. Lumayan lama juga. Ya. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Mulai dari pertanyaan yang pertama itu, apa yang memotivasi Anda untuk menjadi seorang guru matematika? Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini kayaknya harus dijawab agak panjang. Jadi sebenarnya saya kan mulai kuliah itu tahun 2009. Di tahun 2009 itu saya membaca peluang kerja. Peluang kerja saat itu di mana rekan-rekan saya itu kebanyakan mereka itu memilih jurusan-jurusan yang bisa dibilang relatif mudah bagi mereka, seperti jurusan PGSD, olahraga dan sebagainya, yang bisa dibilang itu tidak menuntut mereka untuk berpikir lebih. Sehingga saya membaca peluang ketika misalnya rekan-rekan saya banyak yang ke sana, itu artinya berarti di jurusan matematika yang notabene mereka bilang banyak orang tidak suka, itu berarti peluang kerjanya lebih besar begitu. Jadi saya memilihnya itu lebih ke peluang kerja saat itu, karena pemikiran saya sederhana aja, saya ingin lulus, ketika lulus kuliah itu saya lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau mulai berubah itu tahun 2000, ya mungkin saat mulai bisa mengajar itu, saya mulai mengajar. Karena kan 2009 itu kan baru masuk kuliah, di situ kan masih membaca tentang peluang kerja di sana. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu, ternyata saat bekerja kan kita menemukan banyak fenomena kayak gitu ya, banyak siswa yang kita temukan. Nah, itu yang memancing ketika lulus kuliah itu pemikirannya berubah kayak gitu. Jadi motivasinya bukan cuma sekedar sekedar bekerja kayak gitu, lebih bisa berdampak lebih banyak, membantu orang kayak gitu, membantu siswa-siswa yang nanti dia masa depannya itu bisa lebih banyak pilihannya kayak gitu ketika mereka menguasai pelajaran matematika. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi guru matematika? Kalau secara kemampuan, apalagi sekarang ya, kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, sebagai guru matematika lebih banyak lagi kemampuan yang dituntut. Selain kita bisa menguasai konsep, tentu saja penguasaan konsep dasar matematika itu sendiri sebagai bekal utama kita, di sana juga kita dituntut. Apalagi kita kan kalau sebagai guru kita dituntut untuk menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi secara profesional, pedagogi, kemudian sosial, dan kepribadian kayak gitu. Ada 4 kompetensi itu yang harus dikuasai oleh seorang guru. Tapi di era yang sekarang ini, karena sudah berkembang ya, zaman sudah berkembang, itu tentu saja kemampuan digital itu sangat diperlukan oleh guru-guru matematika, karena sekarang kita mengetahui AI itu sangat membantu untuk dalam menyusun pembelajaran, begitu juga untuk memberikan kita itu beberapa alternatif kayak gitu untuk bisa membelajarkan siswa supaya mereka lebih paham kayak gitu, bagaimana konsep yang sebelumnya itu mungkin dia sangat abstrak karena kita pakai metodenya, mungkin kalau di zaman dulu itu banyaknya cuma papan tulis, pakai buku kayak gitu, yang notabene itu adalah media yang 2 dimensi. Sekarang itu kita bisa lebih banyak menggunakan aplikasi, sehingga banyak alternatif yang bisa kita gunakan untuk membantu siswa itu lebih memahami konsep matematika. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai guru matematika, dan bagaimana solusi Anda menghadapi tantangan tersebut? Kalau tantangan terbesar sih, sekarang kebetulan saya ngajar di SMA. Nah, karena saya mengajar di jenjang SMA, tapi selain jenjang SMA sebenarnya saya tidak hanya mengajar di jenjang SMA untuk di formalnya, karena di non formal seperti ngajar les privat itu saya juga ngajar di jenjang SD, SMP-nya juga. Sehingga di situ saya melihat banyak fenomena di sana,
seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa banyak siswa yang saya temukan itu mereka kesulitan dalam memahami konsep matematika yang sesuai dengan jenjang mereka. Karena apa? Karena mereka itu rata-rata sih kemampuan dasarnya yang belum dikuasai. Ibarat kita membuat sebuah bangunan, ketika pondasinya itu belum kuat, apapun yang kita bangun di atasnya itu pasti akan roboh. Makanya tantangan terbesarnya kalau menurut saya itu adalah ketika kita itu memberikan konsep baru mengenalkan konsep baru kepada siswa, tapi mereka itu belum menguasai materi prasyaratnya. Nah, itu yang paling yang paling besar. Selain itu juga motivasi siswa itu sekarang kalau kita perhatikan itu semakin berkurang, karena mungkin sekarang itu zamannya digital ya, karena semua hal itu kayak misalnya mereka mau menghitung sesuatu itu tinggal mereka ketikkan aja, itu sudah muncul tanpa harus melalui proses berpikir. Sehingga bagaimana mengajak mereka untuk mau mengikuti prosesnya, proses berpikirnya, nah itu yang merupakan tantangan terbesar. Apalagi kalau di sekolah saya sendiri itu mereka rata-rata siswanya itu tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga konsep-konsep yang menurut mereka abstrak dan tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mereka malas untuk mencoba untuk mengikuti atau menguasainya, karena pada akhirnya menurut mereka itu tidak digunakan juga dalam kehidupan mereka nantinya. Nah, itu sehingga menumbuhkan motivasi untuk bisa mereka itu mau mengikuti pembelajaran dengan maksimal, itu merupakan tantangan juga bagi saya gitu. Kalau sejauh ini sih solusi yang saya berikan ke mereka itu relatif banyak sebenarnya. Salah satunya mungkin memberikan motivasi ya ke mereka ya, karena rata-rata di sekolah saya itu sendiri mereka itu kan berpikirnya tadi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan alasan yang misalnya, terutama yang paling utama itu adalah karena di sekolah saya itu kalangannya itu ekonomi menengah ke bawah. Mereka berpikir bahwa nggak mungkin untuk kuliah karena secara biaya siapa yang membiayai kayak gitu. Tapi dengan berbagai cara kayak gitu menyampaikannya bahwa untuk selanjutnya mereka itu harus, kalau bisa mereka usahakan untuk kuliah kayak gitu, apapun caranya, bagaimana cara mengusahakannya. Karena dengan kuliah mereka bisa lebih banyak pilihan untuk kedepannya, memilih berbagai macam pekerjaan yang mungkin bisa dibilang jenjang karirnya lebih menjanjikan untuk merubah perekonomian mereka. Karena kalau mereka hanya bisa dibilang itu mengandalkan ijazah SMA mereka, apalagi sekarang ini zaman sudah semakin berkembang, tentu saja itu membuat mereka itu nanti bisa dibilang lebih sempit untuk pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa mereka kuasai. Lebih ke mereka lakukan kayak gitu, mereka lakukan. Karena kan apalagi zaman sekarang mungkin banyak kita lihat di beberapa pekerjaan itu sudah mulai tergantikan karena sudah dialihkan ke teknologi kayak gitu. Semakin banyak peluang yang bisa dihasilkan jika mereka itu jenjang pendidikannya itu lebih tinggi gitu. Itu motivasi yang paling utama yang saya jadikan solusi kayak gitu, untuk membantu mereka untuk memecahkan untuk supaya mereka itu bisa mengikuti pembelajaran matematika. Karena kalau kita lihat matematika ini untuk bisa lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya di kuliah, di dunia kerja, mau dia masuk ke sekolah kedinasan kah, atau mereka masuk ke tes masuk polisi, TNI, Polri, itu sama semuanya. Itu tesnya pasti yang paling utama itu adalah tes matematikanya. Sehingga kalau mereka tidak bisa matematika, otomatis pilihan-pilihan tadi untuk bisa melanjutkan, untuk bisa mereka ke sekolah kedinasan atau mereka daftar TNI, Polri, itu pun akhirnya menjadi lebih sulit kayak gitu. Jadi dengan mempelajari matematika itu, saya bilang sama mereka, membuka peluang-peluang baru untuk bisa mereka meningkatkan kompetensi mereka. Itu sih, lebih ke motivasi sih sebenarnya kalau solusinya bagi saya sekarang. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Anda sepenting apa profesi guru matematika?
Kalau menurut saya seperti mungkin ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Guru matematika itu merupakan dari anunya dulu ya, dari matematikanya itu sendiri, itu kan dia kan ada julukannya the Queen of Science gitu ya, ratunya pelajaran sains gitu, yang apa namanya bisa membantu ketika misalnya mereka menguasai matematika, mereka bisa mengikuti pembelajaran fisika, kimia, dan ekonomi akuntansi kayak gitu, yang bisa membantu mereka dalam perhitungan-perhitungan yang ada di sana kayak gitu. Karena kalau apa namanya mereka tidak menguasai matematika, tentu saja di mata pelajaran yang tadi yang saya sebutkan tadi, tentu saja mereka menjadi kesulitan. Selain itu kan tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, di matematika itu kan kita dilatih untuk belajar bernalar kritis, kemudian kita berpikir secara sistematis kayak gitu. Kita juga banyak dilatih di sana untuk problem solving kayak gitu, memecahkan masalah dengan berbagai cara kayak gitu, sehingga nanti kita pada akhirnya bisa menyimpulkan ketika kita ada beberapa cara, mana cara terbaik yang bisa kita pakai gitu untuk masalah-masalah selanjutnya nanti yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi banyak hal kalau menurut saya yang bisa dilatih, bukan cuma sekedar memahami konsep matematika, tapi dia akan bisa dibilang itu menunjang otak kita untuk berpikir, dilatih untuk berpikir di sana, sehingga kalau kita terbiasa menggunakan otak kita berpikir, saya rasa itu akan berakibat berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari juga. Kita terbiasa untuk ketika mendapatkan masalah kita berpikir secara sistematis kayak gitu, tidak yang tiba-tiba langsung menarik kesimpulan dari suatu masalah yang ada, tapi kita bisa menganalisis apa masalahnya dari awal sampai kita akhirnya menemukan solusi yang tepat dari masalah tersebut gitu. Pertanyaan terakhir, apa pesan Anda untuk calon guru matematika? Kalau pesan sebagai seorang guru ya, untuk menjadi guru matematika itu tantangannya sangat banyak sekali sebenarnya untuk calon-calon guru nanti yang mau belajar yang mau mengajarkan matematika. Jangan hanya fokus pada pemahaman konsep saja, karena tadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, yaitu cara membelajarkan siswa itu, baik metode, model, dan sebagainya, itu harus dikuasai sebelum menjadi guru matematika, supaya nanti ketika terjun ke lapangan itu sudah mampu gitu menerapkan berbagai macam metode, sehingga nanti bisa membelajarkan siswa dengan baik. Selain itu, yang ketiga tadi kan ada kompetensi sosial, gimana caranya kita bisa bersosialisasi selain dengan rekan sejawat, juga kita kalau di sekolah itu kan kita stakeholdernya ada orang tua, terus ada siswa juga, dan warga-warga yang ada di sekitar sekolah. Kalau kita kemampuan sosial kita itu tidak begitu mumpuni, itu akan membuat kita itu jadi hanya bisa menyampaikan konsep saja, tapi ketika kita berinteraksi dengan warga sekitar, kita mungkin bisa jadi ada gesekan-gesekan yang membuat kita itu jadi kurang nyaman dan sebagainya. Dan yang terakhir itu kompetensi kepribadian, dimana kita karena kita akan menjadi seorang guru, ada istilah guru itu kan diguguh dan ditiru kayak gitu. Jadi kita akan menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh. Kalau kita sekedar memberi contoh, mungkin kita bisa aja menyampaikan bahwa silahkan melakukan hal-hal baik A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi yang seharusnya dilakukan sebagai seorang guru itu adalah menjadikan diri itu sebagai role model bagi siswa. Jadi ketika kita bisa melakukan apa yang kita ucapkan, itu akan jauh lebih baik dan lebih mudah untuk diaplikasikan oleh siswa kayak gitu, karena dia melihat gurunya itu sebagai modelnya bagi dia, jadi idola kalau bisa seperti itu, sehingga bisa dicontoh oleh siswa-siswa sekalian itu dalam kehidupannya sehari-hari kayak gitu. Dan yang terakhir tadi, yang kelima, selain yang 4 kompetensi utama tadi, karena sekarang itu berada di dunia yang lebih berkembang, dunia digital, berarti sebagai seorang guru juga harus menguasai
kompetensi digital ya, kompetensi digital. Dan yang terakhir menurut saya yang paling penting itu adalah jangan pernah lelah untuk belajar, karena jadi guru itu otomatis kita harus terus berkembang. Tidak boleh kita berpikir bahwa karena kita sudah lulus kuliah, kita sudah melakukan berbagai macam pelatihan, terus kita merasa diri kita itu sudah cukup pintar kayak gitu untuk tidak perlu belajar lagi. Itu hal yang menurut saya kurang tepat. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang guru pun kita harus terus belajar, karena kita akan terus mengajarkan siswa yang dimana dia itu generasinya terus berubah. Mungkin bagi kita sekarang ini metode yang sekarang kita gunakan itu sudah tepat, tapi belum tentu ketika misalnya 5-10 tahun ke depan itu metode yang sama kita gunakan itu masih relevan kayak gitu. Sehingga guru itu harus terus bisa belajar, menyesuaikan diri sehingga dia bisa mengajarkan siswa dari berbagai generasi kayak gitu. Itu aja sih menurut saya. Oke. Udah habis pertanyaannya? Oh, sudah habis. Pertanyaannya udah habis. Ya. Intinya pokoknya sebagai guru kita harus jadi pembelajar sepanjang hayat, bahasanya begitu sekarang. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Udah habis pertanyaannya, karena sudah habis mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.